Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Cahyadi dari kelas C, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang diberi judul Demokrasi di Indonesia. Dalam video ini terdapat 5 aspek penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian demokrasi, prinsip demokrasi dan jenis-jenis demokrasi, ciri-ciri demokrasi, sampai ke contoh demokrasi. Yang pertama, pengertian demokrasi. Di sini demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Berikut adalah pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Yang kedua, demokrasi menurut Aristoteles, yang dia mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang ketiga, demokrasi menurut H. Suci ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintah melekat pada rakyat juga merupakan hak bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Yang terakhir adalah demokrasi menurut International Commission, adalah bentuk pemerintahan di mana hak dan membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu. Berikut yang akan saya sampaikan adalah prinsip demokrasi. Di sini prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Yang kedua, prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Yang pertama itu adalah prinsip demokrasi sebagai sistem politik meliputi pembagian kekuasaan. Kedua, pemerintahan konstitusional. Ketiga, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Keempat, pers yang bebas. Kelima, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keenam, pengawasan terhadap administrasi negara. Ketujuh, pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Kedelapan, pemerintahan yang diskusi. Kesembilan, pemilihan umum yang bebas. Kesepuluh, pemerintahan berdasarkan hukum. Selanjutnya adalah prinsip non-demokrasi, meliputi pemusatan kekuasaan, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional, rule of power, pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret, dan yang terakhir pemilihan umum yang tidak demokratis. Dan yang selanjutnya adalah jenis-jenis demokrasi. Di sini jenis-jenis demokrasi memiliki banyak jenisnya. Berikut beberapa jenis dari demokrasi. Yang pertama, demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, dan yang kedua, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama tadi, demokrasi menurut cara aspirasi rakyat meliputi demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi yang meliputi demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi di sini menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi seperti pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Yang kedua, ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan dan kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dari undang-undang negara tersebut. Ketiga, ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Keempat, ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Yang kelima, ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Yang keenam, ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Dan yang ketujuh, ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi.
Dan materi yang terakhir yaitu contoh demokrasi. Contoh demokrasi di sini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, jenis-jenis demokrasi. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat dibagi menjadi 3. Yang ketiga adalah demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Yang pertama tadi, jenis-jenis demokrasi meliputi demokrasi langsung, contohnya ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung ketua kelas. Yang kedua, demokrasi perwakilan, contohnya pembuatan undang-undang yang diwakili oleh DPR. Selanjutnya, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, referendum wajib, contoh pemungutan suara terpisah Timur-Timur dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang dasar. Yang kedua, referendum tidak wajib, contoh peranan partai politik tidak begitu menonjol tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. Yang ketiga, referendum konsultatif, contohnya rakyat sendiri kurang memahami tentang ini, maka pada saat memerintah materi undang-undang rakyat hanya diminta untuk persetujuan saja. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Di sini meliputi demokrasi formal, contoh adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi material, contohnya mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja. Dan yang terakhir, demokrasi campuran, contohnya rakyat memilih wakil di DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Berdasarkan materi yang saya sampaikan di atas, dapat saya simpulkan demokrasi itu adalah pertama, yaitu demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya. Yang kedua, prinsip demokrasi dibedakan menjadi 2, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Dan yang terakhir, demokrasi memiliki banyak jenisnya, yaitu demokrasi menurut cara aspirasi rakyat yang meliputi demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Sekian yang saya dapat sampaikan dari materi yang di atas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.